Pada abad ke-16, Aceh tercatat telah melahirkan tokoh perempuan hebat yang mengharumkan bangsa ini, yakni Laksamana Kemalahayati, Panglima Angkatan Laut Aceh. Kemalahayati merupakan putri dari Laksamana Mahmud Syah bin Laksamana Muhammad Said Syah, adalah keturunan Sultan Ibrahim Ali Mugayat Syah, pendiri Kesultanan Aceh, yang mana seorang panglima angkatan laut. Tak heran jika Malahayati akrab dengan dunia maritim, termasuk dunia kemiliteran hingga pertempuran. Sejak kecil dia dibesarkan oleh bapaknya karena ibunya sudah tiada. Dia sering dibawa berlayar oleh bapaknya. Tak heran jika jiwa bahari yang dimiliki oleh ayah dan kakeknya sangat berpengaruh pada perkembangan pribadinya. Jiwa bahari tersebut diwarisi Kemalahayati. Kendati dirinya seorang wanita, ia juga ingin menjadi seorang pelaut yang gagah berani seperti bapak dan kakeknya. Sebagai seorang anak yang terlahir dari keturunan pendiri kerajaan di Aceh, membuat Kemalahayati dianugerahi semangat juang tinggi. Berdasarkan dari kemauannya sendiri, akhirnya Kemalahayati memutuskan untuk memperdalam ilmunya dengan belajar di Akademik Mahat Baitul Maqdis. Pada masa Kemalahayati masih remaja, Kerajaan Aceh Darussalam telah memiliki akademi militer yang bernama Mahat Baitul Maqdis yang terdiri dari jurusan Angkatan Darat dan Laut dengan para pengajarnya berasal dari para perwira Turki. Akademi militer tersohor yang dibangun atas dukungan Sultan Selim II, penguasa Turki Utsmaniyah, yang membantu Kesultanan Aceh pada masa Kesultanan Utsmani, guna membangun armada dan angkatan perang yang kuat, sekaligus menjalani kerjasama militer dengan negara Turki Utsmani. Turki sendiri mengirim 300 tenaga ahli untuk mengajar di akademi tersebut. Setelah melalui pendidikan agama di Menasah, Rangkang, dan Dayah, Malahayati lalu mendaftar menjadi calon taruna di Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis. Berkat kecerdasan dan kekasannya, dia diterima di akademi tersebut. Meski terlahir sebagai wanita, Malahayati membuktikan bakat terbaiknya di bidang militer. Kemalahayati menjadi lulusan terbaik. Di akademi itu juga dia berkenalan dengan seorang perwira muda yang menjadi suaminya, bernama Mahmudin bin Said Al-Latif, yang kelak menjadi Panglima Armada Selat Malaka. Lulus dari Akademi Mahat Baitul Maqdis, prestasi Malahayati terdengar di lingkungan istana pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Mukamil pada 1589 Masehi hingga 1604 Masehi, mengangkat Malahayati sebagai komandan protokol Istana Darut Dunia di Kesultanan Aceh Darussalam. Kisah kepahlawanan Kemalahayati dimulai ketika terjadi pertempuran laut antara armada Portugis dengan armada kerajaan semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Mukamil. Kapal-kapal dagang Perancis mulai memasuki wilayah Aceh selama pemerintahan Sultan Alauddin. Hal ini menciptakan situasi baru di kawasan Aceh sejak bangsa pelaut ini bersahabat dengan bangsa Portugis. Meski hubungan dengan Portugis senantiasa menghadirkan rasa was-was bagi bangsa Aceh. Armada Aceh yang dipimpin sendiri oleh Sultan dan 2 orang laksamana pertempuran dahsyat yang terjadi di Teluk Haru, perairan Maluku, berakhir dengan hancurnya armada Portugis di pihak Aceh, kehilangan 2 orang laksamana dan banyak prajuritnya yang gugur. Salah satunya laksamana yang gugur dalam pertempuran di Teluk Haru adalah suaminya Kemalahayati, Mahmudin bin Said Al-Latif, yang menjabat sebagai komandan protokol Istana Darut Dunia. Kemenangan armada Selat Malaka Aceh atas Portugis
disambut dengan gembira rakyat Aceh Darussalam. Begitu juga Kemalahayati merasa gembira dan bangga atas kepahlawanan suaminya yang gugur di medan perang. Walaupun dirinya bangga, dia juga geram dan marah pada Portugis. Setelah suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Selat Malaka, Malahayati meminta agar Sultan Al-Mukamil Raja Aceh yang berkuasa untuk membentuk armada perang. Malahayati membentuk pasukan bernama Inong Balai yang merupakan para janda pejuang Aceh yang gugur dalam pertempuran di Selat Malaka tersebut. Untuk memperkuat laskar Inong Balai yang bermarkas di Teluk Lamreh, Krung Raya, benteng Koto Inong Balai dengan tinggi sekitar 3 meter dibangun lengkap dengan meriam 100 lebih kapal perang dengan kapasitas 400 sampai 500 orang. Benteng tersebut juga dijadikan asrama untuk menampung janda korban perang. Tidak cuma janda, namun juga gadis-gadis ikut bergabung. Laskar tersebut membuat berbagai armada asing takut saat melintasi di perairan Selat Malaka. Pada 21 Juni 1599, pasukan ekspedisi VOC yang berbendera Belanda tiba di Aceh. Rombongan yang dipimpin Cornelis de Houtman pun disambut baik karena armada VOC menyamarkan kapal perangnya menjadi kapal dagang. Armada perang VOC yang menyamar sebagai pedagang menyerbu pelabuhan Aceh. Malahayati beserta laskar melakukan serangan balik menghajar habis armada perang VOC. Cornelis de Houtman tewas di tangan Malahayati ketika melakukan pertarungan 1 lawan 1 di geladak kapal pada 11 September 1599. Adiknya Frederick ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun. Reputasi Malahayati dan pasukan Inong Balainya membuat Inggris yang hendak masuk ke wilayah Aceh memilih untuk menempuh jalur damai surat Ratu Elizabeth I yang dibawa oleh James Lancaster untuk Sultan Aceh membuka jalan bagi Inggris jalur perdagangan ke Banten. Malahayati digambarkan sebagai sosok yang tegas, sigap mengkoordinir pasukannya serta mengawasi berbagai pelabuhan. Selain menjadi panglima perang, dia juga seorang diplomat ulung. Kelihayan Malahayati dalam berdiplomasi dan bernegosiasi. Misalnya ketika armada VOC menyabotase di bawah pimpinan Paulus van Carden. Pada 21 November 1600, armada laut VOC menjarah dan menenggelamkan kapal-kapal yang penuh rempah-rempah. Tindakan tersebut dibalas oleh Laksamana Malahayati pada 31 Juni 1601 dengan menangkap Laksamana Belanda Jacob van Neck yang tengah berlayar di perairan Aceh. Penangkapan tersebut membuat kerajaan Belanda mengirim 2 orang utusan, Pangeran Maurits van Oranje Sen, untuk menyampaikan surat diplomatik yang berisi permohonan maaf. Dan pembebasan Laksamana Jacob van Neck kepada Kesultanan Aceh. Pada Agustus 1601, lewat kelihayan Malahayati berdiplomasi, 2 utusan Pangeran Maurits van Oranje Sen, yakni Laksamana Laurent Beckedaer Gerard de Roy, sepakat melakukan gencatan senjata dan membayar denda sebesar 50.000 gulden sebagai ganti rugi atas perbuatan Paulus van Carden yang telah merompak lada dan menenggelamkan kapal milik Aceh secara semena-mena. Peristiwa lain yang tak kalah penting pada saat Malahayati menjadi Laksamana adalah pengiriman delegasi utusan Aceh menghadap Pangeran Maurits dan Majelis Wakil Rakyat Belanda. Nama Laksamana Malahayati dan Laskar Inong Balai sampai juga ke telinga penguasa Inggris Ratu Elizabeth, sehingga negeri raksasa itu memilih cara damai saat hendak melintasi Selat Malaka. Pada Juni 1602, Ratu Elizabeth memilih mengutus James Lancaster untuk mengirim surat kepada Sultan Aceh untuk membuka jalur pelayaran menuju Jawa.
Lancaster mengadakan dialog perundingan dengan Laksamana Malahayati dengan menggunakan bahasa Arab. Lancaster dapat mengerti bahasa itu karena ia membawa serta seorang Yahudi dari Inggris sebagai penerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Dalam perundingan tersebut, utusan Inggris menyampaikan pentingnya menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kerajaan Inggris dengan kerajaan Aceh. Mengambil jalan hidup militer, Malahayati akhirnya wafat di medan perang Juni 1606. Dia gugur saat melindungi Teluk Krung dari serangan Portugis. Jasad Malahayati dikebumikan di Bukit Krung Raya, Lamreh, Aceh Besar. Namanya harum sebagai Laksamana wanita pertama di dunia. Pada tahun 2017 pada 6 November berdasarkan Kepres nomor 115/TK tahun 2017, Malahayati diberi gelar sebagai pahlawan nasional.